ini terungkap saat anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan 2 Kecamatan Kota Utara, Kota Tengah, dan Sipatana menggelar reses masa sidang ketiga di Kelurahan Dembe 2 Kecamatan Kota Utara. Salah satu warga Kelurahan Dembe 2 menyampaikan peningkatan jalan yang diusulkan warga sejak kepemimpinan 2 wali kota sebelumnya tak pernah terrealisasi. Selain itu, persoalan pembangunan saluran air di Kelurahan Wonggaditi juga disorot warga karena pembangunannya tidak permanen. Di era reformasi, wali kota dan namanya bus akhirnya nol. Yang kedua, Bapak Martin Tahap sudah periode pertama, sekarang sudah periode kedua. Jadi saya harap masukan kepada wali kota jalan ini harus tembus. Yang kedua, drainase di Wonggaditi, Pak. Di Wonggaditi Timur itu tidak ada permanen, Pak. Kalau kita belok kiri di tengah-tengah saya itu, Pak. Yang kedua itu saluran air dan harus dicek. Sementara itu persoalan banjir yang diakibatkan oleh sampah juga disampaikan. Pasalnya jika musim penghujan tiba, Kelurahan Dembe 2 sering terkena banjir akibat buangan sampah. Selain itu pula, persoalan sulitnya mendapatkan air bersih dan minimnya tiang penerangan lampu jalan ikut disentil warga. Biasanya sampah itu cuma kiriman dari Bone Bolango, Pak. Biasanya begitu. Yang kedua, sampah di muka kantor lurah Dembe 2, bukan masyarakat Dembe 2 yang buang sampah di situ. Tengah malam buang sampah mulai dibentor, begitu. Kejadian yang kami ketahui, Pak. Jadi usulan kami, kalau boleh untuk lorong bele data atau dengan lorong kandang, kalau boleh mobil piar atau sampah, pengangkut sampah. Itu usulan, mobil pengangkut sampah. Karena biasa pengangkut sampah itu cuma di Wonggaditi, saya lihat, Pak, di perumahan-perumahan seperti piar. Anggota DPRD Kota Gorontalo, Syafruddin Junaidi mengatakan, persoalan peningkatan jalan, pembangunan saluran air yang tidak permanen, sulitnya mendapatkan air bersih dan minimnya tiang penerangan lampu jalan akan menjadi bahan untuk dirinya selaku anggota DPRD yang akan diperjuangkan di tahun 2019 mendatang. Jadi tadi sudah terungkap terkait dengan saluran, banyak kan dari kemarin itu seperti itu, saluran kemudian dijaga peningkatan jalan. Ini menjadi satu referensi untuk bisa disampaikan ke dinas yang terkait. Nah itu namanya makanya kita panggil dinas yang terkait untuk berbicara akan jadi solusinya apakah memang kautan ke depan sudah bisa dianggarkan jalannya. Kalau untuk periode kami ini, Pak, barangkali tahun terakhir itu tahun depan kami tidak punya kesempatan untuk melanjutkan, kecuali kita bisa kembali. Tapi harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan teknis ke depan ini lebih baik dari sekarang. Reses masa sidang ketiga anggota DPRD Syafruddin Junaidi ini dihadiri camat Kota Utara, lurah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan unsur lainnya. Reses ini pula diisi dengan pemberian door prize kepada warga sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang datang menyalurkan berbagai aspirasi.
Liputan Advertorial Mimosa TV.